Selamat siang. Dengan Mas siapa ini, Mas? Abdurrahim. Mas Abdurrahim. Di siang hari ini, Mas, saya itu mau minta pendapat tentang kejadian yang kemarin di Bromo. Kan jenengan itu salah satu bisa dibilang suka naik gunung, pencinta alam. Iya. Nah, gimana sih menurut pendapatan jenengan dari sudut teman-teman yang suka naik gunung dan sampai kejadian bisa dibilang bencana kebakaran, dan mungkin ada pihak-pihak yang biasanya bisa mendapat keuntungan mata pencariannya sekarang bisa dibilang masih belum bisa beraktivitas seperti biasa. Monggo awali. Betul, memang saya secara pribadi ya berduka cita ya, maksudnya berduka cita tuh setelah kejadian itu saya merasa sedih juga, karena sebagai orang yang suka alam ya merasa sedih karena itu adalah aset, sebenarnya itu Aset Malang ya. aset bukan cuma aset Malang saja, itu banyak ya di situ yang dirugikan gitu. Karena seperti yang Anda sebutkan tadi, ada beberapa seperti apa ya, pemandu wisata, terutama Mereka yang bekerja di situ ya. ya, terutama ya perhutani ya, kita juga kasihan kepada relawan-relawan yang kemarin untuk itu. Dan ya, banyak kan itu orang yang berjualan-jualan yang kehidupannya itu memang tergantung di situ gitu. Terutama kayak jeep itu kan akhirnya nggak bisa kerja, Nggak bisa beroperasi karena terkendala evakuasi ya. Kalau masalah kejadian itu sih, itu bagi saya pribadi itu ya sebuah apa ya, peringatan. Kalau masalah siapa yang salah itu saya tidak berwenang di situ ya, tidak berwenang. Intinya itu adalah sebuah peringatan kepada kita semua, ketika kita naik gunung atau kemana, kita tidak boleh teledor. Memang kesalahan kecil pun bisa menjadi besar kalau kita teledor. Oh ya Mas, ini aku mau tanya tapi ya agak di luar dari konteks tadi Mas. Dari itu saya anggap udah clear karena mungkin udah ada yang memberikan statement sesuai dengan bidangnya itu ya. Nah, untuk kita mungkin bahas tentang seputar pengalaman aja Mas. Ya. Sampean itu tertarik naik gunung itu sejak usia berapa, dan mungkin apa yang bikin sampean itu jatuh cinta sama hobi mobil? Saya itu pertama kali naik gunung itu saya ya sekitar tahun 2006. Di situ saya waktu itu baru lulus sekolah SMA Aliyah. Kenapa sih saya merasa terpukul ketika dengar kalau Bromo kebakaran? Karena pertama kali saya naik ke gunung, saya ke Bromo memang. Karena saya sekolahnya dulu kan di sekitar sana, sekolahnya di sekitar kecamatan situ. Nah, waktu itu ketika membicarakan itu perjuangannya panjang. Kita mulai dari bawah karena dulu masih minim ekonomi ya, masih uang sakunya sedikit. Dari Tumpang tuh cari truk yang muat orang belanja. Kan orang Ranupani itu sama orang Tengger itu kalau belanja dulu ke pasar Tumpang. Nah, di situ kita mencari truk itu, nanti kita bayar berapa gitu semua kita. Kalau Artinya memperjuangkan demi bisa naik gunung. iya, Dengan segala upaya. betul. Kalau nggak salah waktu itu saya bayarnya cuma 18.000 Demi bisa naik gunung nunggu truk. Iya. Waduh. Kan kalau orang sana kan kalau ke pasar kalau beli apa itu kan langsung satu truk gitu kan. Sedangkan sampai di Jemplang itu kita jalan kaki sampai ke itu kawah, itu jalan kaki. Apa mulai pagi atau lebih enak apa kalau ngawalin naik gunung itu, kalau untuk pemula ya? Kalau untuk pemula sih kita lihat ya, kalau kayak di Bromo kita kan bisa nggak bermalam,
katakan langsung pulang bisa. Cuma dulu tuh saya waktu di sana memang saya dari bawah tuh ada niat untuk bermalam di sana. Saya berangkat habis zuhur nyampe sana sore jalan kaki maghrib itu nyampe di kawah. Tantangannya apa untuk pemula misalnya pengen naik gunung? Apa yang perlu disiapkan dan tantangannya mungkin suka dukanya lah. Pertama kalau pemula itu safety ya. Safety yang entah itu alat apa itu harus sesuai, jangan asal-asalan. Ronsen Ya itu pasti ada izin kesehatan, pasti nanti pasti ada apa ya, persyaratan di pintu perizinan itu ada, seperti kayak jaket, karena di sana suasana dinginnya ekstrim, kadang itu melebihi apa ya, dinginnya luar biasa. Itu harus disiapkan semacam SB seperti itu ya, kayak jaket pun harus yang khusus, jangan asal-asal jaket, karena kalau asal-asal jaket di sana tembus. soalnya cuaca tidak sulit diprediksi. Ini kadang ada badai juga. Apa yang bikin teman-teman atau mungkin sampai sekarang nih pencinta gunung, terutama teman-teman yang sering daki padahal sering nemuin atau mungkin kawannya hilang nggak bisa pulang atau nemuin maya dan sebagainya, tapi mereka tetap jatuh cinta, mereka tetap naik, apa mas yang bikin mereka sesemangat itu atau apa? Karena kalau di gunung itu ya bukan bahasa orang Jawa, itu bukan masalah kapok atau apa, bukan. Itu kita kan ya bisa dikatakan itu semacam apa ya, motivasi lah, motivasi. Ketika ada teman kita yang kesusahan apa-apa, kita tuh merasa tanggung jawab. Artinya menumbuhkan rasa tolong menolong atau persaudaraan. Di situ nanti kalau kita sudah ada di sana, di situ ketemu. Tidak peduli kenal atau enggak, menjadi saudara. Berarti kita kalau sudah ada di gunung itu ya ketemu. Mana orang yang punya jati diri itu ketemu semua. Biasa jati dirinya, oh orangnya kebiasaan gini, jati dirinya jelek apa, ketemu semua. Karena di situ kita wis jauh dari keluarga, jauh dari pembelajaran. Bener-bener diri kita sama Allah, uang nggak laku. Yang laku di sana itu apa? Setia kawan. Iya, jadi kawan, teman itu di sana itu mahal. Bahkan banyak cerita yang ketika saya ke Semeru itu ada orang yang dari luar Jawa ke sana nggak bawa SP, sleeping bag nggak bawa. Saya membayangkan tidurnya gimana nanti kalau kedinginan. Waktu saya turun, saya kasihkan punya saya kan membayangkan ketika di sana suasana suhunya seperti itu, ketika dia tidur nggak bawa SB, pasti ya otomatis ya dinginnya kan, akhirnya SB saya kasihkan. Saya nggak mengharap itu dikembalikan kepada saya, wis pakai aja, penting nyawanya selamat. Oh, kita artinya percaya nanam baik pasti tumbuh baik. Pasti. Iya ya. Terus menurut sampean rekomendasi gunung yang mungkin resikonya minim sekali terutama di dekat-dekat Jawa Timur lah. Yang resikonya minim. Buat pemula itu. Untuk gunung semua itu beresiko mas, beresiko semua gunung. Termasuk Bromo yang kemarin kebakaran. Bromo resiko, semua gunung itu beresiko. Cuma di situ kita harus apa ya, harus ambil itu mas, resikonya harus diambil. Resiko itu tergantung kita loh mas. Kalau kita itu dari bawah sudah enggak apa ya, enggak menyiapkan, itu ya resiko semakin besar. Tapi kan ketika ada resiko dari bawah sudah diantisipasi lah, walaupun nanti kejadian itu enggak separah itu loh mas. Tentunya antisipasi sejak dari awal sudah disiapkan ya. Karena dulu katakan mau apa ya, kita katakan mau ke gunung apa gitu, katakan mau ke Rinjani katakan. Sebelum berangkat tuh kita pelajari dulu di Rinjani itu gimana, proses dari transportasinya gimana, di sana tuh apa namanya, jalurnya seperti apa, yang dibutuhkan apa saja. Terus di sana itu orangnya itu gimana, kita cari di Google itu mas. Jadi artinya mempelajari budaya sana sama kebiasaan orang sana. Bahasa juga, bahasa di sana bahasa apa gitu.
sasa supaya kita nanti kalau tersesat mudah ya, ada yang- mudah. Terutama kita tuh kalau ke daerah orang itu kan gunung-gunung pasti kan daerah bukan daerah kita perbaikilah silaturahminya kepada sekitar, kita izin lagi, jangan cuma izin ke apa ya ke pintu masuk aja, tapi ke lingkungan sekitar kita harus bisa bersosialisasi. kembali lagi ternyata bukan masalah uangnya. Sini tak cek bisa.